kita mau tambah lagi misalkan satu gitu ya, tambahkan bidang lagi. Nah, dari pancake ini kita udah siapkan berbagai ini ya, variabel atau formatnya nih teman-teman. Jadi karena kita full custom, kita juga siapkan untuk format pilihannya, misalkan berdasarkan nomor telepon, dari jumlah, dari teks baris tunggal, multi line, tanggal dan waktu, opsi ini bisa kita custom menurut dari tambahkan bidang ini. Tinggal kita masukkan, misalkan aku drag and drop yang nomor telepon di sini ya. Nanti ini tinggal kita edit aja namanya. Misalkan nomor WhatsApp gitu ya, misalkan ya di sini. Nah, ini udah kayak gini, terus kita tambah lagi misalkan. Kita tambahkan bidang lagi, katakanlah berdasarkan teks baris tunggal misalkan. Tinggal kita drag and drop aja ke sini. Nah, kita masukkan di sini nih teman-teman. Misalkan alamat customer. Kayak gini, udah ada tiga ya. Jadi ada nama customer, nomor WhatsApp, ada alamat customer. Bisa kita drag and drop aja. Misalkan mau ada lagi satu. Nah, katakanlah dari misalkan email. Kita masukin di sini. Kita bisa rename nih, misalkan email customer. Nah, ini udah kayak gini, tinggal kita simpan aja. Nah, ini kan dia udah tersimpan ya teman-teman ya. Ada yang namanya profil customer. Nah, ini automatically sudah berubah kalau kita buka ke Pancake. Coba kita refresh dulu. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman sudah bikin tabel baru seperti itu, mau kita coba sinkronkan, kita harus refresh dulu nih teman-teman ke halaman Pancake. Oke, sebentar. Nah, di sini kita coba buka di halaman chatnya si Agus di sini. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Kita klik new, ada yang namanya profil customer tadi di sini. Nah, ini kita bisa bikin baru. Kalau belum ada, tinggal kita bikin baru. Nah, udah muncul ya teman-teman ya, ada nama customer, alamat customer, nomor WhatsApp, dan juga email customer. Jadi sesimpel itu. Jadi fungsi dari CRM ini, dia lebih ke gimana caranya kita bisa menyimpan database pelanggan untuk CRM ini. Sampai sini gimana teman-teman? Mungkin apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut di sini? Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, kayaknya udah pada jelas ya di sini ya. Oke, baik. Aku lanjut dulu. Nah, itu kan tadi untuk customize ya teman-teman ya. Sekarang kita balik ke halaman CRM-nya. Nah, untuk halaman CRM sendiri di sini, coba aku buka ini ya yang punya page Indonesia di sini. Jadi, uh, sebentar. Oh, oke, sebentar. Ini loadingnya ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, kalau saya sih biasanya sebagai karyawan di Pancake, kita punya database masing-masing. Nah, di sini aku punya folder sendiri namanya Bisa di sini untuk CRM-nya. Sebentar, kayaknya koneksinya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini agak sedikit lemot untuk koneksinya. Coba kita refresh. Oke, oke, sebentar ya teman-teman ya, ada kendala di koneksi. Sepertinya koneksi aku agak kurang stabil. Sebentar. Oke, bentar ya teman-teman ya, aku ganti koneksi dulu sebentar.
Teman-teman bentar, aku ganti jaringan sebentar ya teman-teman ya. Sorry. Oke, teman-teman, mungkin sambil nunggu, saya izin untuk info-info ya. Jadi, mulai sekarang untuk para pengguna Pancake, kami akan mengadakan weekly training. Nah, trainingnya ini lebih ke, biasanya sih lebih ke basic ya. Nah, diadakannya setiap hari Rabu sore, jam setengah 4. Ini adalah training pertama. Eh, Sebentar. Oh, ada yang pakai transcribe ya? Oke. Nah, untuk training yang hari ini kan tentang CRM. Untuk yang minggu depan, tanggal 14 Mei, itu tentang chatbot. Jadi teman-teman bisa, mungkin kalau udah pernah ada yang dengar chatbot pakai AI, nah di Pancake sekarang baru ada beta program namanya Bootcake AI. Jadi ini masih whitelist. Nah, minggu depan teman-teman yang mau tahu kalau pasang chatbot dengan AI itu seperti apa, akan ditunjukkan oleh tim kami di Rabu depan. Untuk jamnya masih sama, setengah 4. Kemudian teman-teman juga bisa tahu kalau yang udah familiar dengan ChatGPT ya. Jadi untuk AI-nya ini kami terintegrasinya baru dengan ChatGPT. Nah, kalau teman-teman punya bisnis di bidang AI atau punya services kenalan juga yang pengen, Mbak ini lebih bagus nih Mbak dari ChatGPT, boleh nggak kalau kolaborasi gitu? Itu bisa juga langsung sampaikan ke kami, gitu ya. Kami masih terbuka. Kemudian untuk minggu berikutnya lagi, teman-teman bisa ikutan untuk yang mode petisi atau chat rotator. Jadi sampai saat ini masih banyak para pengguna yang agak bingung ya soal mode petisi. Nah, untuk yang minggu ketiga ini langsung dengan Mbak Bila. Jadi, insya Allah kalau untuk mode petisi ini benar-benar didetailin satu persatu. Jadi yang dari mode manual, semi otomatis, sampai yang full otomatis. Jadi kalau teman-teman mau pasang cat rotatornya yang begini begitu gitu ya, agak-agak berlayer atau kayak nanti nggak dijawab sekian menit batasnya terus berpindah atau mungkin ditambah staffnya yang handle kayak gitu, itu bisa. Oke. Gimana Mbak Cita udah bisa? Oke, udah aman sih Mbak Pena tuh mungkin aku izin off cam ya karena takutnya nanti nggak ini. Nggak apa-apa Oke, ya, aku lanjut ya. Oke, sorry banget boleh. teman-teman. Iya. Oke, sorry ya karena emang lagi cuaca lagi buruk nih teman-teman, jadi agak terganggu untuk koneksinya. Nah, ini aku lanjut. Jadi ini kita balik ke Pancake CRM. Nah, aku buka ke folder aku di sini. Jadi aku punya semacam database sendiri ya. Ada nama customer, phone number, business email, position, sampai ke lead source-nya. Nah, oh ya teman-teman, aku mau infokan ya, sebetulnya untuk save data ke CRM ini bisa dalam dua mode nih. Jadi bisa kita save dulu dari sisi karyawannya harus dipencet dulu simpan, dia baru ke save ke CRM, atau bisa juga kita dari ini ya rekam otomatis namanya. Jadi kita bisa tanpa harus dipencet, ada chat masuk itu langsung ke save datanya. Itu kita bisa di bagian pengaturan. Sebentar. Nah, jadi kalau untuk di CRM ini kita ada yang namanya rekam otomatis. Biasanya kan kalau ini kita masuk ke chat di CRM nih, misalkan kita mau buka satu chat, kita kan harus save dulu gitu ya. Biar nanti misalkan kita save di sini, dia baru berubah nih di CRM-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan rekam otomatis tanpa harus kita save seperti ini, dia sudah langsung ke save ke database di CRM kita. Oke, sepertinya loading lagi ya Mbak Anggi ya. Sorry banget ya Mbak ya. Bentar, aku coba masuk di sini. Oke, semoga nggak loading lagi. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang namanya menu pengaturan di sini. Kita ada yang namanya rekam otomatis nih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman maunya nanti database dari WhatsApp nge-save langsung tanpa harus di-save itu boleh banget. Nah, itu nanti kita nyalakan di sini ya rekam otomatisnya, kita scroll ke bawah, ada beberapa opsi di sini teman-teman. Jadi ada membuat catatan secara otomatis ketika ada kotak masuk. Nah, itu berarti
ada chat masuk itu langsung ke save nih. Ini tinggal kita nyalain aja. Lalu yang kedua di sini untuk komentar ya. Kalau misalkan di platform seperti Instagram atau Facebook misalkan kan untuk Pancake kan nggak hanya untuk chat aja, tapi komentar itu juga bisa. Nah, ini tinggal kita nyalain aja kalau misalkan mau ketika ada komentar langsung ke save otomatis. Lalu di sini juga ketika ada mengklik iklan juga bisa, lalu di sini juga nomor telepon juga baru bisa kita save di sini. Jadi ini untuk rekam otomatis ya teman-teman ya. Tapi balik lagi nih, kalau misalkan kebutuhannya detail kayak misalkan alamat customer, terus jenis kelamin atau apa, itu kan tetap harus dari sisi karyawan yang mengisi. Karena kan kita nggak bisa tahu ya, tiba-tiba ada chat nih orang cowok atau cewek gitu, itu kan nggak kelihatan. Dan di situ kita harus save dulu secara manual dari sisi si adminnya. Lalu di sini selain itu juga kita ada beberapa settingan di sini ya. Nanti mungkin di luar dari training basic akan kita infokan ketika training, ketika sudah menggunakan Pancake. Ada beberapa settingan, misalkan seperti aplikasi di sini ya. Kita bisa melakukan integrasi ke beberapa aplikasi yang lain, seperti Google Calendar, langsung ke POS kita, sampai ke aplikasi email yang lain ya itu bisa. Nah, itu untuk pengaturan rekam otomatisnya. Sekarang kita kembali ke kontak. Nah, misalkan di sini ya, kita masuk ke kontak di sini sebagai contoh aja teman-teman. Nah, ini kita bisa menfilter. Jadi kalau misalkan di CRM itu ada dua cara untuk menginput data. Jadi teman-teman bisa dua arah. Bisa kita upload database yang sudah ada. Misalkan teman-teman sudah punya database Excel nih, mau kita upload ke CRM Pancake. Yang awalnya mungkin masih Excel gitu ya, atau dalam bentuk spreadsheet, mau kita masukkan ke CRM, itu bisa banget. Nah, caranya tinggal kita klik membuat di sini, nanti kita impor Excel-nya. Tinggal kita masukin aja. Cuma nanti memang akan ada format Excel dari Pancake-nya di sini ya, tinggal kita download aja. Nanti teman-teman tinggal mengikuti format untuk Excel-nya. Itu untuk upload. Nah, sedangkan kalau untuk menarik data atau misalkan kita mau download, itu juga bisa langsung dari sini ya teman-teman ya. Kita masuk ke lainnya, tinggal kita ekspor aja. Itu untuk tarik dan upload data. Nah, terus selanjutnya di sini kita ada menu saring juga. Kalau misalkan teman-teman pengen ini ya, apa namanya, pengen filter data mana aja yang mau diperlihatkan itu bisa. Nah, misalkan kayak gini, aku mau saring di sini ya, berdasarkan katakanlah di sini misalkan sebagai contoh, katakanlah sebentar, aku pilih yang jenis customer misalkan. Nah ini ya, kita masukin misalkan customer baru aja. Nanti dia bakal muncul customer baru aja. Sebaliknya, kalau misalkan mau dikecualikan itu juga bisa ya teman-teman ya. Misalkan di sini berdasarkan tag atau berdasarkan statusnya, bahkan tipe bisnis itu bisa banget. Ini bisa tidak memiliki nilai atau bukan. Jadi kita bisa mengecualikan nih. Misalkan aku mau tarik data, nggak mau ada status yang ini. Itu juga bisa. Tinggal kita filter aja di sebelah sini. Ini untuk filter datanya. Nah, lalu di sini selain dari menu yang seperti ini kan namanya utama ya teman-teman ya, atau main gitu ya. Nah, main ini berarti lebih ke tampilan utamanya secara overall datanya teman-teman keseluruhan. Tapi kalau misalkan mau bikin pipeline atau Kanban, kita juga bisa nih teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan tampilan lain. Misalkan contohnya di sini dalam bentuk pipeline gitu ya. Kita mau pipeline berdasarkan customer baru, customer lama, atau bahkan yang nggak ada kategorinya, itu bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, itu bebas banget. Teman-teman mau ini itu bisa ya. Sebentar. Ambilkan contoh, misalkan di sini pipeline. Nah, pipeline dan Kanban ini mau di custom itu juga bisa. Boleh banget. Nah, kayak ini nih contohnya kalau untuk pipeline punya aku di sini, aku biasanya pakainya itu berdasarkan dari lead source-nya. Oh, ini leads outbound ada 168, inbound ada 71, yang organik ada 30. Ini bisa kita custom juga ya teman-teman ya kalau misalkan mau ada pergantian, misalkan berdasarkan status. Nah, tinggal kita masukin aja nanti. Nah, dia bakal berubah kayak gini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya di sini ya ada new leads, ada asking, ada yang udah demo, ada yang masih mempertimbangkan, atau bahkan on trial. Ini bisa kita customize untuk tampilannya. Sama untuk Kanban juga bisa kita custom ya, misalkan
di sini katakanlah berdasarkan dari lead source-nya. Itu bisa kayak gini. Nah, jadi kita bisa tahu. Nah, ini fungsinya mungkin untuk teman-teman yang punya bisnis mungkin biar lebih gampang nih nge-track dari sisi ininya, stage-nya. Oh, ini kita punya leads yang sendiri loh, masih nanya-nanya, itu boleh banget. Itu bisa kita langsung tampilkan di sini ya. Nah, pakai tag-nya juga bisa teman-teman. Misalkan teman-teman udah melakukan tag di Pancake, di chatnya. Misalkan kita mau tahu nih, yang udah demo aja itu bisa juga kayak gini. Jadi kita udah automatically bisa kita custom atau kita filter untuk tarik datanya. Kalender pun juga sama ya teman-teman ya, ini juga ada kalau misalkan teman-teman mau pakai, tapi kadang sih kalau kita jarang ya pakai kalender ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk basicnya sendiri, segampang itu sih teman-teman tinggal save aja, drag and drop aja kalau misalkan mau custom. Sampai sini dulu nih, gimana teman-teman? Untuk basic CRM-nya apakah ada pertanyaan? Silahkan atau mau tanyakan ke kolom chat boleh banget ya teman-teman ya. Oke, belum ada. Mbak Anggi, gimana Mbak Anggi? Apakah ada pertanyaan atau aku lanjut aja nih Mbak? Boleh lanjut dulu Kak Cita. Oke, siap. Sebenarnya nggak terlalu Oke. banyak sih Mbak, karena untuk basicnya mungkin nggak terlalu banyak ya, segitu aja. Mm-mm. Cuman mungkin tambahan juga buat teman-teman. Jadi kalau untuk di CRM ini, kita tidak diharuskan untuk platform yang terhubung ke Pancake Chat. Jadi kalau teman-teman pengen ada halaman CRM terpisah yang tidak sinkron ke WhatsApp, ke Facebook, atau Instagram, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin CRM yang ya udah CRM aja gitu nggak sinkron kemanapun emang hanya untuk keperluan database aja itu juga bisa tinggal kita bikin toko baru di sini. Nah, ini aku ada beberapa toko yang tidak terhubung ke platform apapun ya, kayak misalnya seperti ini ya, ada ayam sadis, ini dia nggak terhubung ke manapun, jadi nggak ada Facebook, nggak ada WhatsApp-nya. Ini bisa juga nih teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bikin CRM sendiri kayak gini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari aku sih itu aja ya Mbak Anggi ya. Mungkin ada yang mau tambahkan dari teman-teman atau dari teman-teman yang join di sini apakah ada kendala mungkin di CRM-nya so far atau gimana silakan. Oke, silakan teman-teman. Nah, sebenarnya kalaupun misalnya teman-teman ngerasa, oh ini kayak terlalu basic gitu ya, teman-teman butuh yang lebih advance, itu bisa info aja ke WA Elsa atau ke grup user. Nanti biar dicarikan gitu. Nah, selain CRM, kalau misalnya ada yang mau request untuk POS itu juga bisa ya. Nanti kita akan coba carikan em, ininya training. Kalau untuk jadwal trainingnya sih POS masih belum ada soalnya karena sebetulnya kebutuhan di Indonesia itu kan kebanyakan POS-nya kasir ya teman-teman. Nggak cuma ngelola data doang. Nah tapi kalau memang teman-teman ada yang ngerasa tetap butuh gitu, nggak apa-apa. Kebetulan kan kita sekarang ada kalau teman-teman jualannya di channel online yang pakai packing, itu bisa pembayaran melalui Sendit kan. Nah, kami saat ini sudah POS-nya sudah terintegrasi juga dengan Sendit. Jadi kalau pun tidak, kalau kayak kasir kan harus store offline ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pasang POS dengan integrasi Sendit, mau tahu caranya gitu juga bisa tanya-tanya ya. Nggak apa-apa Mbak Disa, mungkin itu aja. Nanti kita bisa ada kan training lain lagi soal CRM lebih mendetail di fitur yang lainnya. Jadi karena ini baru perkenalan, baru pertama, kita memang sengaja mulai basic dulu, Mbak Cita. Oke, siap Mbak Anggi. Ini Hmm, teman-teman serius nih nggak ada yang mau nanya nih teman-teman silakan di chat box mungkin. Apa udah cukup jelas kali ya Mbak Anggi ya. ya, kayaknya kebanyakan Oke. soalnya saya lihat di sini teman-teman udah pada pakai CRM nih. Oh, Gitu. oke. Siap. Mm-mm. Oke, Oke. pokoknya any questions atau any inquiries, tinggal bilang aja langsung ke WA Elsa ya, teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan, saya ingatkan, untuk Rabu depan itu trainingnya soal chatbot AI dan chatbot flow. Jadi selama ini kan kalau yang teman-teman tahu chatbot flow ya, bukan pakai AI. Nah ini lagi ada program baru masih beta,
Itu jadi belum terbuka di semua akun Bootcake. Hanya yang berminat, yang mendaftarkan misalnya, itu akan dijadikan akunnya akan whitelist gitu, akan dimunculkan si Bootcake AI-nya. Nah, ini ada hubungannya dengan ChatGPT karena AI yang kami pakai sekarang adalah ChatGPT gitu integrasinya. Nah, yang mau ikutan untuk chatbotnya bisa save dulu tanggalnya dari sekarang biar nggak kelupaan, atau chat aja ke Elsa minta diingetin Rabu depan gitu. Oke, paling itu aja. Kalau tiba-tiba muncul pertanyaan, boleh nanti di chat aja ya, teman-teman di WA Elsa atau di grup. Terima kasih banyak Mbak Cita atas waktunya. Oke, thank you teman-teman. Oke, terima Iya, kasih juga semoga ya bermanfaat teman-teman ya semua. meskipun masih basic. Oke, Ya, ini mohon maaf sekali ya, karena kebetulan memang di tempat saya dan di tempat Cita lagi badai banget. Jadi off cam nih teman-teman. Padahal pasti teman-teman nggak pernah lihat saya off cam kan? Baik, baik. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya. Selamat sore teman-teman. Have a good day. selamat sore semuanya. Thank you, Mbak Cita. Iya, thank you juga Kak Septa. Sehat-sehat ya.